guys, di video kali ini bakal sedikit berbeda karena aku mau sharing insight tentang Atomic Habits dan kenapa konsep ini bisa bikin perubahan besar dalam hidup kita. Kenapa aku mau bahas ini? Karena aku merasa penting banget dan sekaligus di video ini aku juga terapin, jadi nggak cuman ngomong aja. Aku mau sharing ini berdasarkan sumber asli, bukan sekedar opini aku aja, supaya kalian juga bisa percaya kalau ini benar-benar bisa diterapin dan bermanfaat. Oke, aku temuin konsep ini dari buku Atomic Habits karya James Clear. Prinsip utamanya sederhana. Perubahan besar gak dimulai dari hal besar, tapi dari small habits, hal kecil yang konsisten dilakukan setiap hari. Jadi kebiasaan kecil ini lama-lama menumpuk dan membentuk hasil besar tanpa kita sadari. Dan itu yang bikin aku tertarik buat cobain sehari penuh. Konsep utama dari Atomic Habits itu sederhana tapi powerful. Hal kecil yang konsisten dilakukan setiap hari bisa menimbulkan perubahan besar. Hal kecil ini kalau dilakukan berulang, lama-lama menumpuk dan menghasilkan perubahan signifikan tanpa kita sadari. Salah satu prinsip penting adalah make it obvious, make it attractive, make it easy, dan make it satisfying. Artinya, buat kebiasaan itu jelas, menarik, gampang dilakukan, dan memuaskan. Kalau langkah-langkah yang terlalu rumit dan gak jelas, nantinya kita gampang berhenti di tengah jalan. Atomic Habits ini menekankan pentingnya identity-based habits. Bukan cuma fokus ke hasil, tapi fokus kita ingin menjadi siapa. Misalnya, bukan hanya ingin menjadi penulis jurnal, tetapi menjadi orang yang konsisten merawat dirinya sendiri. Dengan mindset ini, kebiasaan jadi bagian dari identitas bukan sekedar tugas. Salah satu konsep favorit aku adalah efek compound of habits. Hal kecil yang dilakukan setiap hari mungkin terlihat sepele di awal. Tapi kalau konsisten selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, hasilnya bahkan jadi luar biasa. Kebiasaan kecil itu sama dengan kemenangan kecil. Dan kemenangan kecil menumpuk jadi perubahan besar. Banyak orang akan merasa overwhelmed karena mereka langsung ingin perubahan besar. Prinsip Atomic Habits bilang, jangan fokus ke goal besar, tapi ke sistem yang membentuk goal itu. Fokus pada proses, bukan hanya hasil akhir. Ada 4 tips praktis yang bisa kalian mulai. Yang pertama, pilih satu kebiasaan kecil yang mudah kalian lakukan. Misalnya, kalian mau mencoba membaca buku, tetapi dengan 2 halaman buku setiap harinya sebelum tidur ataupun di waktu kosong kalian. Lalu, kalian juga bisa membuat to-do list seperti 3 hal yang harus dikerjakan hari ini setiap pagi. Gak apa-apa mulai dari kebiasaan yang sangat sederhana dulu aja, supaya kalian mudah juga untuk konsisten ke depannya. Yang kedua, kaitkan dengan kebiasaan yang sudah ada. Maksudnya adalah, kalian bisa melakukan kebiasaan baru dari kebiasaan rutin yang biasanya kalian lakukan. Misalnya, setelah kalian bangun tidur, kalian bisa langsung merapikan tempat tidur kalian. Ataupun kalian yang suka minum kopi atau teh dan susu di pagi hari, kalian bisa sambil menulis to-do list kegiatan seharian kalian. Jadi kalian bisa menikmati minum kopi, teh atau susu di pagi hari sambil menulis to-do list. Ataupun setelah kalian makan malam, kalian bisa melakukan membaca buku cukup 5-10 menit aja. Aku percaya jika kebiasaan baru ini dilakukan bersamaan dengan kebiasaan rutin kalian, lama-kelamaan akan menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari dan membantu kalian menjadi lebih konsisten serta produktif. Oke, lanjut poin ketiga, buat lingkungan yang mendukung kebiasaan itu. Karena lingkungan yang tepat membuat kebiasaan lebih mudah dilakukan tanpa dipaksa. Misalnya, kalian punya meja belajar ataupun meja untuk bekerja, kalian bisa membuat meja kalian kelihatan lebih rapi dan minimal distraksi agar kalian bisa lebih fokus. Ataupun kalian bisa menyimpan notes atau sticky notes di atas meja kerja atau belajar kalian untuk nantinya kalian pakai mencatat sebuah ide-ide, ataupun kalian juga bisa menggunakannya untuk mencatat hal kecil sebagai pengingat kalian. Lalu, kalian juga bisa meletakkan buku di dekat tempat tidur kalian supaya mudah untuk dibaca. Hal ini juga sangat membantu terutama untuk orang yang mudah lupa
Aku sendiri juga sering begitu. Dengan menaruh hal-hal penting di tempat yang mudah terlihat, kita jadi lebih ingat dan sekaligus terdorong untuk semangat melakukan kebiasaan tersebut. Oke, masuk ke poin terakhir. Poin keempat, rayakan setiap kemajuan kecil. Menurut aku ini penting banget untuk dilakukan. Kalian perlu menghargai progres kecil yang kalian lakukan. Itu untuk membantu menjaga motivasi dan konsistensi. Misalnya, setelah kalian berhasil konsisten selama 7 hari, beri diri kalian sendiri reward kecil. Misalnya, nonton film favorit kalian, memakan makanan favorit kalian seperti coklat ataupun snack favorit kalian. Lalu, kalian juga bisa mencentang checklist setiap kali kalian menyelesaikan kebiasaan itu. Menurut aku, kalian juga bisa mencoba membuat to-do list setiap hari pada saat kalian bangun tidur, karena itu sangat amat membantu. Aku sendiri udah ngelakuinnya dan benar-benar merasakan perbedaannya dibanding saat aku nggak membuat to-do list. Rasanya jadi lebih terarah, karena kita tahu di hari itu jadi ingin melakukan apa aja. Dengan begitu, kita bisa lebih produktif, dan waktu juga tidak habis begitu aja untuk hal yang kurang penting, seperti scroll HP seharian. Kadang ngerasa gak sih kalian scroll-scroll HP, waktu kok udah lewat gitu aja. Jadi rasanya kayak sayang banget kita buang-buang waktu kita hanya untuk scroll HP. Nah, setelah kalian mulai dari kebiasaan kecil itu, ada satu hal penting yang seringkali orang lupa, yaitu jangan menunggu motivasi besar untuk memulai. Banyak orang berpikir mereka itu harus merasa termotivasi dulu baru bisa berubah. Padahal dalam konsep Atomic Habits, justru action kecil yang dilakukan duluan bisa memunculkan motivasi. Kadang kita berpikir, aku harus semangat dulu nih baru bisa produktif. Tapi sebenarnya seringkali kebalik. Saat kita mulai melakukan satu hal kecil, misalnya merapikan meja, menulis satu halaman, atau membaca beberapa menit, otak kita mulai merasa ada progres nih. Dari situ, motivasi biasanya mulai muncul dengan sendirinya. Ada hal lain juga yang penting dari Atomic Habits, yaitu konsistensi lebih penting daripada intensitas. Artinya, melakukan sesuatu sedikit tapi setiap hari jauh lebih powerful dibanding melakukan banyak hal tapi hanya sesekali. Misalnya, kalian ingin mulai membaca buku. Daripada langsung memaksa membaca 50 halaman dalam satu hari, lalu berhenti selama seminggu, lebih baik membaca 5-10 halaman setiap harinya. Mungkin kedengarannya memang kecil, tapi kalau kalian lakukan terus-menerus dalam 1 bulan, kalian sudah membaca ratusan halaman tanpa kalian sadarin. Dan menurut aku, itu yang sering bikin orang gagal membangun kebiasaan baru. Kita kadang terlalu fokus ke perubahan besar yang cepat. Padahal, perubahan yang pelan tapi konsisten justru lebih bertahan lama. Ada hal lain juga yang menarik dari buku ini adalah konsep habit tracking. Dengan mencatat kebiasaan yang kalian lakukan setiap harinya, itu akan membantu melihat progres kita secara visual. Dan aku pun juga baru tahu, ternyata hal sederhana seperti memberi centang setiap hari, ternyata bisa memberi rasa puas dan membuat kita ingin melanjutkan kebiasaan tersebut. Aku sendiri mulai mencoba beberapa hal kecil seperti menulis to-do list, merapikan tempat tidur, dan refleksi singkat di akhir hari. Awalnya mungkin terlihat sepele, tapi ternyata itu yang membuat hari terasa lebih terarah. Kadang tuh kita nggak sadar kalau kebiasaan kecil bisa mempengaruhi mood dan produktivitas kita sepanjang hari. Misalnya, saat pagi kita memulai hari dengan hal yang rapi dan terstruktur. Biasanya kita juga lebih fokus saat melakukan pekerjaan lainnya. Selain itu, ada juga konsep yang disebut never miss twice. Artinya, kalau suatu hari kita gagal melakukan kebiasaan itu, jangan terlalu keras pada diri kita sendiri. Yang penting, jangan sampai melewatkan 2 kali berturut-turut. Karena pada akhirnya, membangun kebiasaan itu bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang kembali ke jalur yang benar setiap kali kita sempat keluar dari rutinitas. Menurut aku pribadi, konsep ini juga membantu kita untuk lebih realistis dengan diri kita sendiri.
Kita semua pasti pernah merasa malas, capek, atau kehilangan semangat. Itu hal yang sangat normal banget, guys. Selama kita tetap kembali mencoba melakukan kebiasaan kecil itu, aku percaya banget setiap progres kamu pasti akan tetap terjadi. Dan yang paling penting, perubahan yang datang dari kebiasaan kecil biasanya akan lebih terlihat natural dan tidak memaksa. Makanya konsep ini tuh bisa disebut atomic habits. Kata atomic bukan berarti besar, tapi justru berarti sangat kecil. Seperti partikel kecil yang menjadi dasar dari sesuatu yang lebih besar. Hal kecil, tapi kalau kalian lakukan secara konsisten, bisa menciptakan perubahan yang luar biasa. Kalau kalian sampai detik ini masih stay menonton video aku sangat-sangat berterima kasih banget karena kalian udah meluangkan waktu untuk mendengarkan sharing aku ini. Aku juga masih terus belajar menerapkan semua ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi aku bukan orang yang sudah sempurna menjalankannya, tapi aku juga sedang dalam proses yang sama seperti kalian. Justru karena itu, aku merasa penting untuk sharing hal-hal seperti ini, supaya kita bisa belajar dan berkembang bersama. Oh iya, selama masa burnout aku kemarin, aku juga melihat salah satu komentar dari kalian yang bilang suka konten aku dan ikut menyemangati aku juga. Jujur aku seneng banget baca komentar seperti itu, walaupun mungkin hanya 1 atau 2 orang, tapi aku sangat bersyukur karena kalian udah meluangkan waktu untuk menonton dan memberi support. Dan itu menjadi salah satu hal kecil yang membuat aku ingin terus membuat konten yang lebih baik lagi. Sebelum kita akhiri video ini, aku juga mau tahu dari kalian, kebiasaan kecil apa sih yang kalian lakukan mulai dari hari ini? Gak perlu hal yang besar guys, bisa hal yang sangat sederhana, seperti membaca beberapa halaman buku, menulis to-do list, atau bahkan hanya mulai tidur lebih teratur. Coba deh tulis di kolom komentar ya, karena aku juga penasaran banget buat baca jawaban-jawaban dari kalian. Oke, terima kasih banyak udah menonton video aku sampai detik ini. Semoga sharing ini bisa memberi insight dan juga motivasi untuk kalian yang ingin mulai berubah, tapi masih bingung harus mulai dari mana. Pokoknya semangat terus buat kalian yang masih berjuang sama seperti aku. See you on my next video, bye!